Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kedua penontonnya lebih banyak dari video pertama ya bosku, biar semangat. 6. Haha siapa takut? Akhirnya Pak Subang berucap dengan nada meremehkan. Begitu pula para staf yang lain. Mereka tertawa-tawa dan menghina ide konyol Coki. Ide konyol, ujar salah satu staf. Otakmu emang beneran bego ya, Coki. Tololnya enggak ketulungan, timpal yang lain. Makanya, mana bisa sih ada orang beli rumah 10 miliar dalam waktu setengah jam ini. Makanya kalau ngasih ide itu pakai otak jangan pakai dengkul, Coki. Mendengar para staf meremehkan ide Coki, tidak lantas membuat Coki tersulut emosinya. Justru lelaki itu terlihat sangat tenang dengan tatapan mata dingin. Ketenangan dan pengendalian diri dari Coki inilah yang membuat orang lain menjadi geram. Seolah Coki adalah seorang lelaki tanpa emosi. Bukannya Coki tidak punya emosi dan tidak berdaya, sebab prinsip Coki adalah berpikir sebelum bertindak. Apa yang dilakukannya sekarang adalah hasil dari berpikir cepat dan teruji. Mengenai tantangannya kepada Pak Subang, jelas sekali kalau Coki sudah memikirkan jalan keluarnya. Meski memang ide itu sempat membuat Rosa mengerutkan kening, seolah tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Coki. Tapi Rosa percaya kalau sahabatnya memang punya rencana besar terhadap siasat ini. Rosa percaya kalau Coki sedang bersiasat. Dan sebagai seorang sahabat, tidak mungkin Coki akan menjerumuskannya kepada lubang masalah lainnya. Beneran kamu, Coki, mau nantangin Pak Subang? Rosa memang tidak menanyakan hal segamblang itu kepada Coki, hanya tatapan matanya saja yang menyiratkan pertanyaan itu kepada Coki. Mereka bertatapan begitu lama, dan dengan mantap Coki membalas tatapan penuh pertanyaan Rosa dengan anggukan kepala, seolah Coki berkata, jangan takut. Serahkan semuanya kepadaku, percaya deh. Melihat Coki yang merespons tatapannya yang seperti itu, membuat Rosa tenang, sebab dia percaya kalau Coki akan membantunya. Bagi Coki, apa yang akan dilakukannya tidak semata karena emosi. Coki sudah punya penyelesaian masalahnya. Dia baru ingat kalau semalam dia mendapatkan begitu banyak uang dari ibunya. Betapa bodohnya Coki tadi bilang kalau dia mengeluh karena membutuhkan sejumlah uang kepada Rosa. Coba saja Coki ingat kalau dia punya uang sebanyak itu, mungkin saja Rosa tidak akan mendapatkan kesulitan seperti yang terjadi sekarang. Semua masalah yang terjadi pada Rosa adalah salahku, maka aku harus membantunya keluar dari masalah ini, gumam Coki mantap. Gimana jadi nantangin saya? Tantang Pak Subang merasa berada di atas angin. Sesuai dengan yang saya bilang barusan. Jadi Pak, tapi Pak Subang juga harus tahu konsekuensinya. Kalau ternyata Rosa berhasil mendapatkan pembeli rumah seharga 10 miliar, maka Pak Subang harus melepaskan jabatan Bapak sekarang dan menyerahkannya kepada Rosa. Siapa takut? Ujar Pak Subang dengan penuh kesombongan. Sikap ponga Pak Subang itu diamini oleh para staf yang lain. Terima aja Pak Subang tantangannya. Lagian enggak mungkin juga bisa si Rosa itu bisa ngejual rumah seharga 10 miliar dalam waktu setengah jam. Saya aja sebagai sales senior di sini, enggak pernah bisa ngelakuin hal seperti itu, apalagi anak baru kencur macam Rosa ini, cibir salah satu staf perempuan dengan mata mendelik merendahkan kepada Rosa. Iya, biar mereka diusir dari sini. Pak, timpal yang lain, saya udah enek banget sama mereka soalnya. Mereka itu sampah banget soalnya. Baiklah kalau begitu, tukas Coki mulai memberanikan diri bersuara. Kalau semuanya sudah setuju, kita tentukan saja peraturannya. Bagaimana? Oke, setuju, ujar Pak Subang dengan mantap, begitu juga para staf yang ada di situ, mereka mengiyakan dengan nada melecehkan. Begini cara kerjanya. Ujar Coki menjelaskan. Dengan penuh percaya diri lelaki itu maju di antara kerumunan, menjelaskan cara kerjanya. Coki membuka ponselnya untuk menunjukkan rumah mana yang harus terjual dalam waktu setengah jam. Rumah itu berlokasi di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kalau dalam waktu setengah jam rumah ini ada keterangan terjual, maka pemenangnya adalah Rosa, ujar Coki menjelaskan. Nah, sekarang buka handphone kalian masing-masing, nyalakan stopwatch dan hitung mundur sampai setengah. Gimana kalian siap? Mereka mengangguk tanda setuju. Kemudian, hitung mundur pun dimulai.
Yang paling kelihatan cemas di antara semuanya tentu saja Rosa. Entahlah, bagi Rosa, hanya mujizat besar supaya bisa memenangkan kompetisi tidak masuk akal ini. Tapi tidak bagi Choki. Semuanya serba mungkin asalkan ada uang di rekening tabungannya. Enggak usah khawatir, Pak, setengah jam itu cepat kok. Lagian enggak mungkin dalam waktu 10 menit bakal ada yang beli itu rumah. Celetuk salah satu staf berusaha membela Pak Subang seraya menatap ponselnya lekat-lekat. Iya tinggal 10 menit lagi, tunggu bentar lagi, kita arak rame-rame mereka buat usir dari sini. Choki sengaja mengulur-ngulur waktu hingga sampai 20 menit kemudian, barulah dia izin untuk pamit sebentar dari kerumunan itu dengan dalih ingin pergi ke toilet. Padahal, Choki punya tujuan lain, membeli rumah yang sedang dipertaruhkan dengan uangnya sendiri. Uang pemberian dari ibunya sebesar 10 miliar akan dia gunakan untuk membantu Rosa. Karena siapa lagi yang akan membantu Rosa kalau bukan dirinya? Sebab itulah gunanya sahabat. Susah senang harus dijalani bersama. Segera saja Choki membuka ponselnya, dan segera mulai melakukan transaksi rumah yang sedang dibelinya. Ketika transaksi itu berhasil dilakukan, suara teriakan beserta kehebohan lain terdengar dari dalam ruangan. Pasti mereka kaget dengan kejadian ini, pikir Choki seraya tersenyum penuh kemenangan. Kemudian, Choki kembali ke dalam ruangan dengan tampang seolah tidak tahu apa-apa. Kok rame-rame begini sih? Ada apa emangnya? Tanya Choki sok polos. Lihat deh, Choki, ujar Rosa dengan gembira seraya menunjukkan rumah yang ada di dalam website itu kini diberi tanda terjual. Enggak mungkin, pasti ada kesalahan sistem. Ujar Pak Subang seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Iya pasti error nih. Pasti semua ini gara-gara kamu deh, Choki. Lah kok gara-gara saya? Bantah Choki. Saya tadi ke toilet cuman pengen kencing. Lagian orang kere macam saya emang punya duit sebanyak itu buat beli rumah. Tambah Choki merendah. Bener juga sih ya. Tampang kere macam dia mana punya uang sebanyak itu. Buat beli makan aja susah apalagi beli rumah mewah. Bagaimana nih Pak Subang dengan tantangannya? Tanya Choki kepada Pak Subang. Ketika ditanya oleh Choki seperti itu, sontak membuat Pak Subang kalut. Keringat dingin mengucur deras di dahinya yang lebar. Mata liciknya menatap ke segala arah, tapi tidak ke wajah Choki. Seolah dia takut kalau Choki meminta pertanggungjawaban atas omongannya setengah jam lalu. Karena didesak oleh Choki seperti itu, akhirnya Pak Subang membuka suaranya, yang tadi ngasih ide begitu kan kamu Choki, bukan saya. Kalau saya harus kalah, itu juga bukan urusan saya. Saya tetap tidak akan memberikan jabatan saya kepada anak bau kencur macam Rosa. Tapi Pak Subang sudah setuju, dan para staf lain yang ada di ruangan ini menjadi saksinya. Tapi Bapak harus menepati apa yang tadi Pak Subang janjikan kepada saya. Ucap Choki dengan nada meninggi. Di saat keributan seperti itu berlangsung, datanglah Pak Sastro, atasan Pak Subang. Ada apa ini kok ribut-ribut begini? Tanya Pak Sastro sedikit kesal, karena bukannya stafnya bekerja, malah bikin keonaran seperti ini. Begini, Pak, ujar Pak Subang menjelaskan. Ada orang bikin keributan di kantor kita. Benar apa yang Pak Subang katakan ini? Tanya Pak Sastro pada Choki. Choki menggeleng pelan, dan ketika lelaki itu hendak mengatakan hal yang sebenarnya, Pak Subang mencegahnya, lantas mengusir Choki secara tidak hormat dari ruangan ini. Pergi kamu, jangan sekali-kali buat keributan lagi di kantor ini. Teriak Pak Subang sambil mendorong Choki, sehingga membuat Choki terjatuh. Iya mending kamu pergi saja deh, Choki Charbini. Umpat seorang staf memanas-manasi. Choki Charbini. Bukankah keluarga Charbini adalah salah satu pemilik saham terbesar di perusahaan ini? Jika benar begitu, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, gumam Pak Sastro merasa cemas. Bukannya mengusir Choki dari ruangan kantor itu, Pak Sastro justru melakukan hal sebaliknya. Pak Sastro membantu Choki bangkit, lantas melakukan hal tidak terduga kepada Pak Subang. Plak, suara tamparan itu terdengar, dan membuat pipi Pak Subang memerah. Kenapa Bapak malah menamparkan wajah saya? Ujar Pak Subang dengan penuh keterkejutan. Karena kamu telah memperlakukan orang dengan semena-mena.
Kemudian Choki menjelaskan duduk perkaranya kepada Pak Sastro. Pak Sastro, tanpa berpikir lebih lama lagi mengambil keputusan, kamu saya pecat Pak Subang, dan sebagai gantinya, Rosa akan menggantikan posisimu sebagai pimpinan. Bersambung. 7. Aku kok penasaran, ujar Rosa dengan mengerutkan keningnya sambil menatap Choki. Dari mana kamu dapetin uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Mendengar pertanyaan itu, tentu saja membuat Choki bingung dibuatnya. Kalau dia mengatakan yang sebenarnya kalau ternyata sekarang dia adalah seorang pewaris keturunan keluarga terkaya, mungkin Rosa akan kaget dibuatnya. Choki juga takut kalau seandainya Rosa tahu kalau dirinya adalah pewaris keluarga terkaya, sikapnya akan berubah. Bukan karena Choki menganggap Rosa seorang gadis materialistis. Bukan begitu, dia hanya takut karena status barunya itu akan membuat hubungan Rosa dengan dirinya berubah. Biarlah sekarang aku tutupi dulu identitasku, gumam Choki. Pada saatnya nanti, aku akan menceritakan segalanya pada gadis yang selalu baik padaku ini. Aku terpaksa berbohong kepada Rosa, demi kebaikan bersama. Ih kok kamu kepo banget sih? Canda Choki kepada Rosa. Iyalah, Choki, aku kepo banget. Karena emang kejadiannya tanpa diduga-duga banget. Padahal aku udah siap loh dipecat dan mengenang kalau hari ini akan jadi hari terburuk dalam hidupku. Kamu kena damprat Pak Subang kan karena kamu mau nolong aku. Jadi sebagai gantinya aku pengen nolongin kamu biar kita impas, canda Choki pada Rosa. Ih bisa aja deh kamu. Kok kamu baik banget sih? Pukas Rosa dengan malu-malu. Abisnya kamu juga baik banget sih sama aku. Sebagai seorang sahabat, udah jadi tugas kita untuk saling bantu-membantu. Bener enggak? Bener banget, Choki. Tapi beneran deh aku seneng banget pas tahu kalau ternyata tantanganmu berhasil. Aku seneng banget pas lihat wajah mereka berubah drastis ketika rumah itu berubah statusnya menjadi terjual begitu saja. Makanya kan mereka enggak percaya dengan apa yang mereka lihat tadi, termasuk Pak Subang. Gila enggak sih, Choki? Kamu udah ngalahin Pak Subang sampai-sampai dia jadi mati kutu. Kalau boleh tahu, uang dari mana sih sebenarnya? Oh itu, ujar Choki sambil berpikir keras untuk mencari alasan yang masuk akal supaya Rosa percaya kepadanya. Anu, bosku kebetulan nyuruh aku buat cari rumah yang harganya 10 miliar. Waktu tahu kalau kamu lagi susah begitu, aku punya ide untuk bikin tantangan beli rumah. Aku ngelakuin itu karena emang aku punya sumber dayanya, yaitu uang bosku. Persis kayak peribahasa sekali merengku dayung, 2-3 pulau terlampaui. Pinter banget deh kamu, Choki. Ujar Rosa sambil berusaha mencubit tangan Choki. Siapa dulu, Choki gitu loh. Keduanya tertawa bersama, dan kedekatan mereka terasa sangat akrab. Di saat terjalin kehangatan yang seperti itulah, muncul si pengganggu Paul, yang kata-katanya bagai sebuah bom atom menggelegar, yang mampu merusak kebahagiaan yang sedang berlangsung itu. Cie, sama-sama kere cocok banget nih kayaknya. Cibir Paul kepada Rosa dan Choki. Paul seolah tidak sudi melihat Choki bahagia dan tertawa-tawa seperti itu, menambahkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar, udah mending kalian nikah aja deh. Cocok banget, enggak pantas nikah sama kakak aku. Bener enggak sayang? Tanya Paul kepada pacarnya, Shakira. Bener banget, sama-sama kere sih ya jadi cocok banget. Timpal Shakira dengan tatapan merendahkan kepada Choki dan Rosa, menatap kedua orang itu bagaikan sedang menilai sebuah barang curian. Tidak terima dirinya diperlakukan tidak baik seperti itu, Rosa merasa geram dengan omongan tidak berpendidikan Paul. Sudah cukup ngehinanya, balas Rosa dengan setengah emosi. Si cewek kere ini malah yang berani ngeles. Timpal Shakira menatap Rosa dengan jijik. Iya tahu nih ngehe banget, ini semua gara-gara si kere Choki sih. Balas Paul tanpa perasaan. Mendengar pernyataan Paul yang seolah-olah menyalahkan Choki, membuat Rosa geram bukan kepalang. Rosa tahu kalau selama ini, Choki lah yang membantu biaya kuliah Paul. Dan Rosa juga tahu kalau selama ini Paul selalu merengek pada Choki agar membiayai kuliah dan segala macamnya. Karena kebaikan hati Choki yang tulus itu, Choki selalu mengabulkan permintaan Paul. Tapi sekarang, di saat Choki sedang kesusahan, Paul yang tidak tahu diri itu malah mengolok-olok orang yang selama ini telah banyak membantunya.
Dasar anak kurang ajar, geram Rosa. Karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Paul, dan Rosa juga mengingat kejadian malam pernikahan yang batal itu, Rosa mengeluarkan apa yang ada di dalam benaknya, kamu tuh emang nggak tahu diri. Harusnya kamu ngaca, atau jangan-jangan kamu nggak punya kaca di rumah ya? Emang kamu nggak sadar kalau selama ini Choki selalu bantuin kamu? Bantuin apa? Jawab Paul mengelak. Yang ada si kere ini selalu nyusahin keluargaku. Oh masa sih, sayang? Jadi si Choki ini jadi duri dalam daging ya? Udah miskin, nyusahin orang pula. Timpal Shakira dengan tatapan jijik kepada Choki. Yang penting sekarang aku bakal wujudin semua impianmu, sayangku. Ujar Paul seraya mencium pipi Shakira, kemudian tanpa tahu malu, keduanya saling berciuman. Sudah kurang ajar, mesum pula, geram Rosa. Kalau mau begituan mending kalian cari kamar, deh. Ujar Rosa ketus. Kamu tuh, ya, udah kere, udik lagi. Mau ciuman ataupun mau bercinta depan kalian pun bebas-bebas aja sih. Suka-suka kita dong. Sana minggir, kita kesini bukan buat lihat tampang kere kalian, kita kesini buat beli rumah. Biasa si anak sultan mah. Gak kayak kalian kere. Rosa hampir saja akan menamparkan wajah Shakira seandainya Choki tidak berusaha menghentikan usaha Rosa. Enggak usah digubris, Rosa. Kalau kamu gubris mereka, sama aja kamu lagi buang-buang waktu dan energi. Mending kita manfaatin tenaga kita buat hal-hal yang bermanfaat aja, Sal. Lagian ngapain sih lo di sini, Choki? Lo mau nguntit gua ya? Ucap Paul menyalahkan Choki. Alih-alih menjawab pertanyaan Paul, Choki hanya diam dan menatap Paul dengan tenang. Seorang staf Kemayu yang tadi merundung Choki tiba-tiba hadir dengan senyum palsunya, dan menyapa Paul dan Shakira dengan keramahan yang dibuat-buat. Halo Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu? Nah begini dong, disambut ramah. Sultan emang harus disambut ramah begini. Ujar Paul dengan bangga. Betul, Tuan, ada yang bisa dibantu. Begini, saya mau cari rumah. Mungkin kamu bisa bantu saya cariin. Ujar Paul, kalau bisa yang bagus dan eksklusif. Mendengar omongan Paul yang seperti itu, sontak membuat si Kemayu itu bersemangat. Mata liciknya mendelik ke arah Rosa dan Paul seolah sedang menunjukkan kalau dia memang hebat mengambil hati calon pembeli. Kami punya banyak rumah eksklusif yang cocok sekali untuk nyonya dan tuan. Ujar si Kemayu berusaha membujuk Paul. Diperlihatkannya katalog-katalog rumah eksklusif oleh si staf. Namun, baru saja melihat harga yang tertera di katalog itu, Paul sudah berkomentar. Apa, rumah jelek kayak gini aja harganya 10 miliar? Nyinyir Paul kepada si Kemayu. Iya rumah jelek kok harganya di markup begini. Perusahaan properti enggak bonafit. Mending kita pergi aja dari sini, sayang, ujar Shakira berusaha menjelek-jelekan. Padahal sebenarnya Paul merasa kalau rumah-rumah yang ada di katalog ini terlalu mahal untuk dirinya, makanya dia beralasan kalau rumah yang ada di katalog terasa tidak masuk akal. Tanpa berkata apa-apa lagi, Paul dan Shakira pergi begitu saja dari si Kemayu, dan membuat si Kemayu berkata kasar, kalau enggak punya duit mending jangan pura-pura sok kaya deh. Mendengar perkataan si Kemayu yang seperti itu, membuat Choki dan Rosa terkikik geli. Rasain. Ujar Rosa sambil menahan tawa. Daripada di sini terus, mending aku traktir makan siang. Mau enggak? Pinta Choki kepada Rosa. Yuk, mau makan di mana? Bersambung. 8. Kita mau makan di mana sih, Choki? Kok tumben jauh amat? Tanya Rosa dengan penasaran. Tumben-tumbenan Choki membawa perempuan itu makan sampai sejauh ini. Biasanya Choki akan mengajak makan paling banter sekitaran kantor Rosa, di warung-warung tenda pinggir jalan. Kali ini Choki berencana mengajak Rosa untuk makan di sebuah hotel berbintang 5. Ini bukan tanpa alasan, Choki melakukan ini karena dia ingin berterima kasih kepada Rosa sekaligus merayakan status barunya sebagai orang kaya. Ada deh, mau tahu aja atau mau tahu banget? Canda Choki kepada Rosa. Kok tumben main rahasia-rahasiaan begitu, enggak seru deh. Jawab Rosa dengan cemberut. Ketika motor Choki tiba di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Choki memarkirkan motor matiknya di basement.
Kok kita ke Hotel Pentagram sih, Choki? Mau makan kok ke hotel segala sih? Tanya Rosa sambil merapihkan pakaiannya. Udah ah, enggak usah bawel. Mending ikut aku aja, tukas Choki sambil berusaha menggandeng tangan Rosa. Keduanya pergi ke restoran hotel berbintang 5 dengan perasaan gembira. Sesampainya di restoran, kemunculan mereka menjadi pusat perhatian. Betapa tidak, hari itu Choki berpakaian sangat sederhana, mengenakan sebuah kemeja biru yang terlihat lusuh dan bawahan berupa celana linen hitam yang sedikit kedodoran. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penampilan Choki hari itu, hanya saja, orang-orang di sekeliling mereka berpakaian rapi dengan jas dan setelan sehingga penampilan Choki sedikit mencolok mata. Tatapan merendahkan terlihat dari mata para pengunjung, bahkan tak segan-segan menghina Choki dengan terang-terangan. "Hei, kamu salah masuk restoran," ujar salah satu pelanggan restoran. "Atau jangan-jangan emang dia itu pelayan baru di resto ini?" Timpal yang lain. Mendengar dirinya direndahkan seperti itu tak lantas membuat Choki marah ataupun kecewa pada mereka. Justru sebaliknya, Choki merasa kasihan kepada mereka karena mereka hanya mengukur segalanya dari penampilan saja. Tidak ada yang salah dengan menilai seseorang dari penampilan luarnya saja, itu sah-sah saja, pikir Choki. Yang salah adalah bagaimana orang tersebut terlalu mendewakan penampilan. Tuhan saja tidak menilai setiap umatnya dari penampilannya, tapi kebaikan hatinya dan sikap saling tolong-menolongnya. Lagi pula, yang dilakukan Choki di hotel berbintang 5 ini hanyalah untuk membahagiakan sahabatnya, Rosa, karena telah dengan tulus akan menolongnya. "Oh, yang penting aku punya uang untuk membeli makanan yang aku pesan," pikir Choki. "Pelayan," teriak salah satu pelanggan dengan nada kesal. Salah seorang waiter yang sedang standby di pojok ruangan menghampiri si pelanggan yang protes itu. "Ada yang bisa dibantu?" tanya si waiter dengan keramahan yang luar biasa. "Mungkin saja bapak yang itu salah masuk restoran," ucap si pelanggan dengan menunjuk sosok Choki yang sedang mencari tempat duduk yang tepat. "Baik, Pak, akan saya tanyakan ke bapak yang itu," jawab si waiter masih dengan senyum ramah. Choki dan Rosa didatangi si waiter super ramah itu. Belum sempat si waiter itu menanyakan kedatangan Choki, lelaki itu sudah memberondong sang waiter dengan pertanyaan, "Saya ingin duduk di meja itu," ucap Choki sambil menunjuk ke meja VVIP. Mendengar pengakuan Choki sontak membuat orang yang ada di dalam restoran itu tercengang. "Apa, aku enggak salah dengarkan?" ujar si pelanggan, diikuti dengan tawa melecehkan. "Tapi," jawab si waiter. Belum sempat si waiter itu meneruskan perkataannya, Choki sudah kembali bicara. "Jangan takut kalau saya tidak punya uang. Saya datang ke restoran ini bukan tanpa rencana. Jadi lebih baik kamu siapkan tempat itu untuk saya," perintah Choki dengan tegas. Si waiter mengiyakan permintaan Choki. Choki dan Rosa duduk di meja VVIP. "Padahal enggak usah sampai segininya kalau mau traktir aku makan, Choki," ujar Rosa agak sebal. "Kan enggak tiap hari aku traktir kamu makan mewah, paling sekali seumur hidup aja." "Iya deh iya, yang punya banyak duit," canda Rosa, "aku ngikut aja yang penting ditraktir." Keduanya terkekeh, mereka saling bertatapan lama. "Cie, cie, ada orang kere nyasar ke sini," ucap seseorang tanpa hati ketika Choki dan Rosa sedang memilih-milih menu makanan. Choki menoleh ke arah sumber suara, dan betapa terkejutnya dirinya ketika mendapati sumber suara itu tidak lain tidak bukan adalah orang yang pernah sangat dicintainya, Via. Entah ini kebetulan, atau memang Choki sedang ketiban sial. Tiba-tiba saja Via ada di restoran yang sama dengan Choki. Hari ini, seperti biasa, Via terlihat sangat cantik dengan mengenakan gaun biru Tosca yang terbuka di bagian dadanya. Dandanannya terlihat paripurna dengan make up tebal yang terlihat serba pas. Harus diakui, Choki masih mengagumi kecantikan Via. Tapi cantik secara fisik saja buat apa kalau hatinya tidak cantik, gumam Choki berusaha bersikap rasional. "Bisa aku jelasin kok semuanya ke kamu kenapa kami ada di sini?" ujar Rosa merasa tidak enak kepada Via. "Enggak perlu kok, dan enggak penting juga. Lagian emang aku udah enggak peduli lagi sama Choki. Aku gak suka sama cowok yang ingkar janji. Mau ngasih 200 juta malah bohong.
Ih males bener. Via, please jangan bahas itu lagi di sini, pinta Choki kepada Via, seolah Choki sudah bisa berdamai dengan kejadian memalukan itu. Iya iyalah Choki, kamu enggak mau bahas soalnya kamu bakal malu dan enggak punya muka. Lagian siapa juga yang mau bahas masalah itu? Udah basi, pukas Via dengan sombong, lagian aku sudah punya penggantimu, Choki. Jelas dia lebih kaya dan lebih terhormat daripada kamu. Di saat Via berkata begitu, muncul seorang pria parubaya perlente menghampiri Via. Pria itu mengenakan jas hitam, dengan sepatu mengilat mahal, dan rambutnya terlihat sangat klimis. Penampilan lelaki itu memang terlihat seperti berasal dari kalangan kaya raya, tapi tingkah lakunya sangat berkebalikan dengan apa yang membungkus tubuhnya. Halo sayang, sudah lama nunggu aku, ya? Tanya pacar baru Via. Enggak apa-apa, sayang. Aku baru aja datang kok. Jawab lelaki itu sambil merangkul pinggang Via dengan sepenuh mesum. Loh kok ada orang kere ini di sini? Bukannya ini mantan pacarmu ya? Tambah lelaki itu mencoba merendahkan Choki. Enggak tahu juga nih gembel kok bisa masuk sini. Apa jangan-jangan tempat ini udah enggak berkelas lagi? Gembel aja bisa masuk sini dan bisa pesen tempat VVIP lagi. Melihat kemesraan Via dengan kekasih barunya yang seperti itu, membuat Choki curiga, jangan-jangan selama ini Via memang sudah main di belakang Choki. Karena tidak mungkin Via akan semesra itu pada kekasih barunya. Pernikahannya baru saja batal, dan video yang beredar baru saja viral semalam. Tapi mengapa Via sudah begitu mudah mendapat lelaki baru dan bahkan sudah bersikap sangat mesra? Melihat Via dan lelaki itu, Choki menjadi sedikit bersyukur kalau dia benar-benar tidak salah pilih membatalkan rencana pernikahannya. Choki tidak bisa membayangkan seandainya dia jadi menikahi Via, mungkin saja hidupnya akan melulu dilanda sakit hati dan penderitaan. Betapa beruntungnya aku, gumam Choki merasa menang. Bersambung, 9. Udah cukup kalian ngerendahin Choki sampai begininya. Pukas Rosa dengan nada tegas. Kalian enggak tahu sih kalau tadi dia habis beli rumah seharga 10 miliar. Mendengar pengakuan Rosa yang mengejutkan seperti itu, sontak membuat Via terkejut bukan kepalang. Bagaimana bisa orang kere macam Choki bisa membeli rumah 10 miliar, tanya Via pada dirinya sendiri. Mendengar pernyataan Rosa barusan, sontak membuat Via tertawa terpingkal-pingkal. Tawa Via mirip sebuah tawa kuntilanak pada malam Jumat Kliwon. Terasa sangat dibuat-buat dan palsu. Demikian juga pacar baru Via, tidak kalah terbahak-bahak mendengar ucapan Rosa yang baginya tidak lebih dari sebuah omong kosong. Rosa, kamu itu masih mentah, masih bau kencur, belum tahu apa-apa tentang hidup yang sebenarnya. Asal kamu tahu ya, di dunia ini banyak loh sebenarnya penipu ulung, tapi dia tidak menyadarinya. Ia seperti temanmu itu, udah kere tapi enggak sadar diri. Mendengar ucapan pacarnya, Via malah merasa tersindir, tapi dia coba menutupi perasaan malunya dengan kembali tertawa dan mengumpat dengan kata-kata yang tidak pantas kepada Choki. Tiba-tiba ponsel Via di atas meja berbunyi menghentikan tawanya yang menjengkelkan untuk didengar oleh siapapun. Rupanya panggilan dari adiknya, Paul. Halo, ada apa Paul? Kak, aku harus beli villa secepatnya nih, pokoknya urgen banget. Soalnya keluarga Sakira mau pada liburan ke puncak. Ya elah, Paul, jangan kayak orang kebanyakan duit deh. Kalau mau liburan ke puncak kan tinggal sewa villa aja, paling enggak sampai 5 jutaan, begitu aja kok repot kamu ini. Malu dong kak, mau ditaruh di mana mukaku kalau villanya cuma villa sewaan, bikin malu keluarga aja. Kakak enggak mau kan keluarga kita dibilang keluraga kere kayak si Choki. Ayo dong bantu usahain biar secepatnya aku dapat villa yang bagus dan 2 tingkat villanya. Ya sabar dong, Paul. Kamu pikir beli villa kayak beli nasi padang? Ini aku juga lagi mikir, tahu. Iya, Kak, pokoknya aku tunggu kabarnya. Telepon dari Paul membuat mood Via mendadak hilang seketika itu juga. Otaknya mulai berpikir keras untuk mencari cara bagaimana dia bisa mendapatkan uang untuk membeli villa yang diinginkan adiknya. Ada apa, sayang? Kok mendadak kamu kelihatan kayak orang bingung begitu? Emang tadi siapa yang nelepon? Tanya lelaki pacar Via itu. Itu tadi, adikku yang nelepon.
Biasa dia itu kalau ada perlunya doang nelpon aku, ucap Via malu untuk mengutarakan keinginan membelikan adiknya sebuah villa di puncak kepada kekasih barunya. Via mendadak takut ketahuan pacar barunya kalau keluarga dia juga sebenarnya keluarga kere, jadi jalan satu-satunya jalan dia memutuskan untuk mencari cara lain agar dapat mengabulkan permintaan adik semata wayangnya, tanpa melibatkan pacarnya itu. Sudah, enggak usah diladeni lagi mereka itu, hanya buang-buang waktu aja, aku juga sudah tidak tertarik lagi untuk balikan sama Via, jadi tidak ada gunanya menjelaskan kalau sekarang aku punya banyak duit yang jumlahnya miliaran pemberian seorang bos. Atau, jangan-jangan kamu sendiri masih ragu ya kalau aku sekarang punya banyak uang? Tanya Choki kepada Rosa saat masih menunggu pesanannya datang. Enggak mungkinlah aku enggak percaya sama kamu, Choki, apa artinya sahabat kalau aku tidak mempercayaimu? Pertanyaanmu ada-ada saja, sih, Choki. Ya udah, makasih kalau gitu. Makasih buat apa ya? Karena kamu udah jadi sahabat setiaku. Hehehe, apa sih, Choki? Kayak anak alay aja. Kamu enggak tahu ya, kalau sesuatu yang baik itu harus selalu diucapkan, karena akan memberikan aura positif bagi lawan bicaramu. Tidak seperti keluarga Via, yang mereka ucapkan selalu merendahkan orang lain, sehingga dalam diri mereka itu yang ada hanya kebencian, serta iri dan dengki. Via, adik dan ibunya sama saja, sama-sama menjengkelkan. Jangan sampai kita ketularan mereka, Kata kamu kita enggak usah bahas mereka lagi, kok malah kamu yang sekarang ngomongin mereka, aneh kamu, Choki. Iya juga sih, kok aku jadi keceplosan nyinggung Via dan keluarganya, kayaknya sih bawaan alam bawah sadarku. Kamu kan tahu sendiri aku sudah bertahun-tahun hidup di lingkungan mereka. Sekarang cuma tinggal menyesalnya aja. Aku memang apes. Yang udah terjadi lupakan saja, yang sekarang kamu lakukan adalah menata hidupmu ke depannya agar lebih baik lagi. Thanks ya, Sementara di meja lain, Via yang sejak tadi memeras otaknya ingin mencari cara agar bisa membelikan villa untuk adiknya, ujung-ujungnya dia jadi berharap mendapatkannya dari Choki. Karena selama ini setiap dia punya masalah pasti Choki yang dicari, demikian juga halnya dengan Paul dan Gracia, sedikit-sedikit Choki, sebentar-sebentar Choki. Cuma gara-gara uang 200 juta semua kebaikan Choki selama ini hilang begitu saja bagai buih di lautan. Maka dalam keadaan genting seperti ini, Via tidak ada pilihan, dia harus memanfaatkan kehadiran Choki di tempat itu. Terlebih lagi Rosa tadi mengatakan bahwa Choki baru membeli rumah seharga 10 miliar. Sayang, aku masih ada hal yang harus aku bereskan dengan si kere Choki. Enggak apa-apa, kan, aku tinggal sebentar. Ucap Via kepada kekasihnya yang sedang asyik menekan-nekan ponsel di tangannya. Iya, sayang, tapi jangan lama-lama ya, nanti kamu ketularan kere kayak mereka, celetuk lelaki kaya raya tapi sombong itu. Tanpa rasa sungkan Via bergegas menghampiri meja Choki semata-mata ingin meminta bantuan mantan pacarnya itu, padahal belum lama tadi dia merendahkan Choki sedemikian rupa sebagai lelaki kere dan tidak berguna. Ibaratnya Via sedang menjilat ludah yang sudah dibuangnya dan itu sangat menjijikan. Rosa, bisa kamu menyingkir sebentar, aku mau bicara empat mata sama Choki, ucap Via, sekonyong-konyong duduk di samping Choki. Ada apa lagi sih? Kamu enggak punya hak untuk ngusir Rosa kayak gitu, dia kesini karena yang mengajaknya, jadi dia tetap duduk sini. Kalau kamu mau ngomong sesuatu ya ngomong aja, enggak perlu nyuruh-nyuruh Rosa pindah tempat duduk segala, tukas Choki dengan nada tegas. Tapi yang mau aku sampaikan ini hal pribadi, Choki. Kamu ngerti enggak, sih? Hal pribadi apa lagi? Coba kalau ngomong yang jelas, Via. Tentang kelanjutan hubungan kita. Apa? Aku enggak salah dengar, bukannya kamu yang sudah mengakhiri semuanya gara-gara aku ini kere, kok sekarang kamu mau ngomongin kelanjutan hubungan kita yang sudah jadi puing-puing? Aneh sekali. Ya udah, Choki, lebih baik aku pergi dulu ya, mungkin aku memang tidak perlu dengar obrolan kalian, ucap Rosa coba beranjak dari duduknya, tapi tangan Choki dengan sigap menahan tangan gadis itu. Jangan pergi, kamu harus tetap di sini. Ucap Choki meminta Rosa tetap duduk di tempatnya. Ya sudahlah, aku anggap aja Rosa enggak ada,
atau aku anggap patung, enggak apa-apa, kan? Cukup, Via, sebaiknya cepat katakan apa yang ingin kamu bicarakan. Dengar ya, aku mau memberi kamu kesempatan kedua pada kamu, Choki. Semua ini aku lakukan semata-mata karena aku masih menghargai hubungan kita yang terjalin cukup lama. Tapi yang lebih penting dari itu aku ingin memberi kamu kesempatan untuk memulihkan nama baikmu yang sempat tercemar di media sosial. Kesempatan kedua, maksudmu kamu memintaku untuk coba menikahi kamu lagi? Iya, Choki, sayang. Aku sebenarnya masih sayang sama kamu loh, dan aku tidak sampai hati melihat kamu dibully terus-terusan di medsos. Ayo Choki, tunjukkan kalau kamu tak seperti yang mereka tuduhkan, bahwa sebenarnya banyak uang bermiliar-miliar, seperti yang Rosa bilang, kamu baru saja membeli rumah 10 miliar, bukan? Oh, jadi karena itu kamu ingin memberi aku kesempatan kedua, karena sekarang aku punya uang banyak. Tidak Choki, bukan karena aku menginginkan uang kamu, semua aku lakukan demi adikku Paul, aku tahu kamu juga pernah menyayangi adikku itu, kan? Aku hanya memberimu syarat jika kamu bisa membelikan Paul sebuah villa, maka aku rela menikah denganmu. Hahaha, Via, ujung-ujungnya keinginanmu duit. Sorry ya, aku sudah tidak tertarik lagi dengan tawaranmu, aku tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Tapi Choki, sudah, sekarang aku mau makan, sebaiknya kamu pergi. Pelayan, cepat bawakan makanan kami sekarang. Ucap Choki memanggil pelayan yang berdiri siap siaga di pojok ruangan. Choki, sayang, kalau kamu berubah pikiran, segera hubungi aku ya. Jangan kamu sia-siakan kesempatan kedua yang aku berikan, atau kamu akan menyesal seumur hidupmu. Choki hanya menggeleng-geleng kepala mendengar ucapan Via sambil menghalaunya untuk segera pergi dari hadapannya. Bersambung 10. Melihat Rosa pergi ke wastafel untuk mencuci tangan sebelum menyantap aneka makanan yang dipesan Choki, teman lelaki Via yang terkenal dengan sifat mata keranjang dan tidak boleh melihat gadis berwajah bening, memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Rosa. Hai cantik, aku mau minta maaf ya, kalau tadi aku menyinggung perasaan kamu, ucap lelaki berpakaian mewah itu yang berdiri di samping Rosa yang sedang mencuci tangannya. Aku sudah biasa kok dicap macam-macam sama orang lain, jangan khawatir aku enggak marah dan Anda yang terhormat enggak perlu juga minta maaf, ucap Rosa sambil memandang lelaki di sampingnya melalui pantulan cermin di depannya. Tadi itu aku cuma mau menasihati kamu aja, agar hati-hati dalam mempercayai orang lain, soalnya zaman sekarang banyak orang yang suka memanfaatkan kepolosan seorang gadis. Aku tidak mau kejadian yang dialami Via terulang lagi sama kamu. Itu aja kok sebenarnya maksudku, tidak ada maksud sedikit pun aku mau merendahkan kamu, karena kamu enggak pantas disakiti, kamu itu harusnya dicintai. Hehehe, idih, kok jadi lebay gitu sih kamu? Enggak cocok sama penampilan kamu. Harusnya anak alay yang ngomong kayak gitu. Enggak ngangka deh ternyata kamu itu playboy, jalan sama cewek, masih aja mau godain cewek lain. Terus terang aku mau jujur, kamu itu jauh lebih cantik dari Via, cantiknya kamu itu natural, enggak dibuat-buat, enggak seperti Via yang cantik karena makeup doang. Lagian Via itu kan bawahanku, dan kami baru tahap perkenalan, belum resmi jadi pacar, wajar dong kalau aku masih tertarik cewek lain, terutama gadis yang cantiknya alami dan paripurna kayak kamu. Enggak ada gunanya kamu ngerayu, karena aku sama sekali enggak tertarik, kamu itu cocoknya sama Via. Sama-sama suka nyinyir alias banyak omong. Jangan gitu dong, cantik. Kalau kamu mau jalan denganku, aku janji akan membelikan pakaian-pakaian branded, agar penampilanmu lebih terpancar, walaupun dengan berpenampilan sesederhana begini sebenarnya kamu tetap cantik. Ayo besok aku ajak shopping di mall. Sorry ya, aku bukan cewek matre dan bukan juga cewek gampangan yang mudah begitu saja menerima pemberian orang. Ucap Rosa lama-lama merasa geram dengan lelaki di dekatnya. Ketika Rosa bergegas ingin meninggalkan lelaki berpakaian parlente itu, dia malah mencegat karena ingin memberikan sebuah kartu nama kepada Rosa. Please, cantik terima kartu ini, kalau kamu berubah pikiran atau perlu bantuan apapun, yang aku yakin teman keremu si Choki itu tidak bisa membantunya, silakan hubungi aku aja,
anytime aku bersedia menolong kamu, karena gadis secantik kamu itu layak diberi kebahagiaan, bukan harapan palsu seperti yang dilakukan Choki kepada Via, dan aku tidak akan terima kalau kamu jadi korban Choki berikutnya. Hello, aku dan Choki itu hanya temenan. Jadi jangan ngarang-ngarang cerita yang enggak jelas deh. Baguslah kalau gitu, jadi kamu enggak ada alasan untuk menolak kartu namaku ini, aku mohon simpanlah. Aku akan selalu ada jika kamu membutuhkan. Anytime you call me, I'll be there for you. Karena tak ingin mengecewakan lelaki itu, Rosa pun menerima kartu nama berwarna gold yang tertera di sana namanya, Sandy. Tapi, setelah beberapa langkah meninggalkannya saat melewati sebuah tong sampah, Rosa langsung membuang kartu nama itu. Kesan pertamamu aja udah bikin aku jengkel, malah mau PDKT segala, ke laut aja kau Sandy. Gumam Rosa saat mencemplungkan kartu nama itu ke dalam tong sampah. Cuci tangan di jonggol kamu Sa, kok lama amat, celetuk Choki saat Rosa kembali ke tempat duduknya bersama Choki. Barusan ada buaya darat yang pura-pura jadi pangeran berkuda putih ngajakin aku kencan, ucap Rosa sambil duduk di samping Choki. Siapa? Sa, sudahlah lupakan. Namanya enggak penting untuk disebut apalagi untuk diingat. Seperti mantanmu yang menyebalkan itu, apakah kamu masih ingin mengingat-ingatnya, Choki? Sudah pasti tidak, sekarang aku sudah berpijak pada bumi yang nyata. Aku telah melakukan kekeliruan terbesar dalam sepanjang sejarah hidupku, yaitu pernah mencintai wanita materialistis seperti Via. Menurutku kamu masih beruntung, Choki, kamu menyadari semuanya sebelum melangsungkan pernikahan dengan Via. Coba kalau kamu sudah terlanjur menikahinya dan kamu baru tahu kalau pemilik tulang rusukmu yang patah itu adalah orang yang mencintaimu hanya karena uangmu, bukan benar-benar cinta yang sesungguhnya, kekecewaanmu pasti akan lebih besar, Choki. Percaya deh, setiap peristiwa yang kita anggap terburuk sekalipun menimpa kita, selalu ada kebaikan yang bisa diambil. Kamu harus tetap semangat ya, Choki. Songsong hari barumu yang lebih baik mulai hari ini. Thank you, Rosa, kamu sudah mau menghiburku. Coba kalau aku tidak punya teman sebaik kamu, betapa terpuruknya aku saat ini. Iya Choki, aku kan sahabatmu, sudah semestinya aku harus menyediakan bahu ketika sahabatku dalam kesulitan. Tapi, ngomong-ngomong kapan makanan ini sudah bisa dimakan? Minggu depan, hehehe, Choki, kamu jahat, deh. Enggak tahu apa aku sudah kelaparan? Apalagi melihat makanan semewah ini, membayangkan bisa memakannya aku belum pernah, tapi tiba-tiba sekarang aku bisa memakannya, pasti akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Iya, udah yuk kita makan, Rosa. Harus habis ya, kalau tidak habiskan boleh dibawa pulang, kan? Boleh saja, kalau kamu mau mendengar seisi restoran menyinyirin kita lagi. Porsi makanku tidak banyak, loh. Kalau begitu kamu aja yang habisin, kan kamu yang order semua ini. Tenang aja Rosa, di dalam perutku ini ada jurang yang siap menampung semua makanan ini. Hehehe, kalau kamu bisa menghabiskan makanan sebanyak ini, kamu memang layak menyandang gelar Choki si perut jurang. Hehehe. Rosa dan Choki pun mulai menikmati satu persatu makanan mahal yang memenuhi seisi meja. Ditaksir total makanan yang Choki pesan mendekati angka 5 juta dan bagi Choki itu jumlah yang sangat kecil, bahkan dengan uang miliaran yang kini dia punya semua makanan di restoran itu bisa dibelinya termasuk tempatnya sekaligus mampu dibayarnya. Setelah Choki selesai menikmati makan malam yang menyenangkan dengan Rosa dan berhasil menghabiskan belasan menu yang dipesannya, membuat dia tidak mampu menahan sendawa yang cukup nyaring terdengar, tanpa dia berusaha menutup mulutnya. Hingga Rosa memarahinya karena dianggap kurang sopan. Salahmu sendiri kamu suruh aku menghabiskan makanan segitu banyak, ucap Choki yang membuat pembelaan. Tapi enggak harus juga enggak menutup mulutmu, sampai suaranya terdengar nyaring begitu, Choki. Lihat tuh orang-orang pada berbisik ngomongin kita. Kalau orang mengatai atau menghina kamu atas sesuatu yang tidak kamu buat, aku berani marahi mereka, tapi kalau kamu memang salah, aku enggak akan segan-segan menegur kamu kayak tadi loh, ucap Rosa dengan nada serius. Iya, aku salah. Aku minta maaf sudah berlaku kurang sopan. Tapi masak sih, cuma masalah sendawa aja sampai harus kita ributkan, Sa.
Jangan menyepelekan hal yang kecil, Choki, sebab dari hal-hal kecil lah sebenarnya hal-hal besar biasanya terwujud. Kamu pernah dengar enggak ada orang dibunuh cuma gara-gara dia menanyakan pada tetangganya, kapan Marit? Padahal sepintas pertanyaan itu kan hal sepele, tapi karena berulang kali itu jadi hal yang tidak sepele lagi. Iya aku ngerti. Ya udah kita pulang aja, yuk, kayaknya udah lama banget kita di sini. Waiternya aja kelihatan bosan melihat kita ngobrol terus enggak pergi-pergi, ucap Choki sambil bangkit dari duduknya. Thank you, Choki. Udah traktir aku makan. Lain kali kalau aku punya uang aku yang traktir kamu, iya. Balas Rosa sambil mengikuti langkah Choki keluar dari ruang VVIP. Setelah mengantar Rosa pulang, Choki memutuskan pulang ke rumahnya yang sudah disita oleh Via, karena ada beberapa barangnya yang masih tertinggal di sana, salah satunya ID card kerjanya. Kebetulan juga dia masih menyimpan kunci duplikat rumah itu, jadi sewaktu-waktu dia bisa masuk ke dalam rumah yang dibiarkan kosong oleh Via. Ah, mending malam ini aku tidur di sini. Kalau aku tuntut ke meja hijau sebenarnya aku masih berhak kok atas rumah ini, semacam harta gono gini, tapi buat apa juga, rumah secuil gini harus aku ributkan di pengadilan. Gumam Choki yang perutnya super duper kekenyangan hingga ketika dia rebahan sebentar di sofa dia langsung terlelap. Biur, kejadian tempo hari terulang lagi, Choki dipaksa bangun setelah segayung air keran menyiram wajahnya yang sedang tidur. Kalau dulu Via yang melakukannya, tapi kali ini malah adiknya yang melakukannya. Ngapain lo masih di sini, Choki? Udah jelas-jelas sertifikat rumah ini atas nama Via. Emangnya lo mau gua laporin polisi dengan tuduhan memaksa masuk ke rumah orang tanpa izin? Ucap Paul dengan nada tegas. Kamu itu ibarat kacang lupa-lupa sama kulitnya. Paul, apa perlu aku sebutin satu persatu apa aja yang pernah aku berikan selama ini ke kamu? Bodoh amat, pokoknya gua kasih waktu lo 1 hari buat ngebawa semua barang-barang lo dari rumah ini. Kalau enggak gua akan laporin lo ke polisi, ancam Paul lalu pergi keluar meninggalkan Choki. Adik sama kakak 11-12, sama bajingannya. Gumam Choki kesal setelah Paul pergi. Setelah Choki membuka bajunya yang basah, tiba-tiba terdengar suara handphone berbunyi. Rupanya panggilan telepon dari atasannya. Choki, jam berapa ini? Kok kamu belum sampai di kantor? Maaf bos, aku kesiangan. Niat kerja enggak sih kamu? Jam segini masih di rumah. Ayo cepat datang ke kantor, banyak kerja yang harus kamu bereskan. Dengan tidak bersemangat Choki bersiap-siap merapikan diri dan juga menyiapkan barang-barang yang harus dibawanya ke kantor, termasuk rencana pengunduran dirinya. Bersambung. 11. Kalau bukan karena atasannya yang menelepon langsung, sebenarnya Choki masih ingin beristirahat beberapa hari di rumah. Dia masih perlu waktu menenangkan diri atas kejadian tidak mengenakan yang baru saja dialaminya. Choki terlambat 1 jam saat tiba di kantor. Para karyawan yang sedari tadi sudah mulai bekerja hampir semuanya mencibir dan menyindir pada Choki yang datang dengan pakaian kemeja kerjanya yang kusut dan wajah muramnya yang kurang enak untuk dilihat. Bangun siang rezeki dipatok ayam, Choki, makanya rezekimu jauh, jadi kamu dicap sebagai orang paling kere saat ini. Hehehe, mentang-mentang videonya viral, masuk kerja jadi seenak perutnya. Dia pikir udah jadi seleb kali ya. Dia pikir perusahaan bapak moyangnya apa, jam segini baru datang. Choki membiarkan ucapan para rekan kerjanya itu hanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, sekadar lewat, tidak sedikit pun dia mau diambil pusing. Aku sudah bisa sampai ke kantor saja sudah untung, coba kalian berada pada posisiku, baru saja ditimpa masalah yang bukan kaleng-kaleng karena menyangkut harga diri. Apa kalian bisa dengan mudah tampil di muka umum? Aku yakin kalian itu pasti berhari-hari akan mengurung diri di kamar, bersembunyi karena rasa malu. Choki membatin sambil terus berjalan dengan santai menuju lift. Di depan lift, para karyawan yang akan naik pun tidak ketinggalan ingin mengomentari kejadian yang menimpa Choki. Pagi ini aku baca status Paul kalau kamu sekarang sudah jadi gelandangan ya Choki. Rumah saja katanya sekarang kamu sudah enggak punya, betul begitu Choki? Choki lebih memilih bungkam daripada melayani pertanyaan seorang karyawan cowok di sampingnya. Ditanya tuh Choki, kok diem aja sih? Kalau kamu perlu uang untuk ngontrak rumah, ngomong dong Choki,
nanti aku sama teman-teman akan menggalang dana untuk bayar rumah kontrakan kamu, mau enggak? Timpal seorang lagi karyawan cewek yang berambut dicat pirang yang berdiri tidak jauh darinya. Iya Coki, kalau sekadar bayarin rumah kontrakan yang ekonomis bisa aja sih kami bantu. Itu loh kontrakan yang kamar mandinya di luar, jadi kalau mau mandi atau bab harus antre dulu sampai mules. Hehehe, ucap karyawan cowok itu bermaksud mengolok-olok Coki. Untunglah pintu lift segera terbuka, hingga Coki bisa segera masuk ke dalamnya tanpa harus merespons omongan kedua karyawan yang sengaja ingin mempermalukan Coki di depan umum. Di dalam lift Coki menekan tombol lantai 3 menuju ke ruang kepala bagian yang menjadi atasannya, Zakirian. Maaf saya telat, Pak, ucap Coki setelah duduk di depan meja Pak Zaki. Telat itu kalau cuma 5 menit, Coki, ini sudah lewat 1 jam kamu baru sampai kantor, jelek sekali kinerjamu, Coki. Ucap Pak Zaki memarahi Coki. Maklumlah, Pak, saya kan baru dapat musibah, udah bisa sampai kantor aja sudah untung. Coba deh Bapak ada di posisi saya, belum tentu Bapak bisa keluar rumah seperti yang saya lakukan. Bisa enggak beri empati sedikit ke bawahan Bapak ini? Loh, kok kamu yang punya masalah malah bawa-bawa aku? Enggak sopan kamu itu, Coki. Lagian aku enggak mungkin punya masalah kayak kamu. Salah sendiri ngaku kayak padahal kere, yang realistis aja lah jadi orang itu. Kalau enggak punya uang ya terus terang aja, enggak usah janji-janji palsu, akibatnya kamu sendiri kan yang kena batunya. Jadi saya disuruh ke kantor cuma buat dengerin ceramah Bapak, mending tadi saya lanjut tidur aja di rumah. Aku bukan mau ceramahin kamu, Coki, tapi aku mau marahin kamu. Gimana ceritanya kamu gagal nikah bisa terekspos ke seluruh karyawan bahkan sampai ke media, sedangkan aku suruh kamu beli rumah mewah kamu diam-diam saja, tidak kamu beritakan sama sekali pada karyawan sesuai perintahku yang dulu sudah kamu sanggupi. Bener-bener enggak bisa dipercaya kamu itu, Coki. Yang mengekspos pernikahan saya gagal itu medsos, bukan saya, Pak. Lagian apa untungnya saya menyebarkan aib sendiri? Bapak kan tahu kalau sekarang saya lagi ditimpa masalah. Boro-boro mikirin kepentingan Bapak, mikirin diri sendiri aja saya malas, Pak. Nasihat saya sih ke Bapak, udah deh mulai hari ini hilangkan sifat pamer di diri Bapak. Kalau Bapak memang kaya, nanti juga orang tahu sendiri, enggak perlu pamer-pamer segala, pamer itu bibit-bibit kesombongan yang ada di dalam diri, Pak, ucap Coki coba membalas perkataan Zaki yang dari tadi menyudutkannya. Punya hak apa kamu menasihati aku? Kamu pikir kamu siapa? Bos besar begitu, lama-lama kamu itu menjengkelkan juga ya Coki. Lebih baik sekarang kamu keluar dari ruanganku, sebelum aku benar-benar marah. Ucap Zaki seolah Coki adalah gembel yang sesuka hatinya disuruh datang ke kantor lalu malah diusir pergi. Coki tidak ingin berkata-kata apalagi atas sikap Zakirian yang tidak adil padanya, dia berbalik meninggalkan ruangan itu. Baru saja keluar dan berjalan beberapa langkah Coki malah berpapasan dengan Veronica, wakil kepala bagian yang baru, yang dalam promosi jabatan mengalahkan Coki, karena wanita yang sukanya berdandan seksi ini lebih dipilih oleh Zakirian. Cie, yang lagi viral, selamat ya Coki. Hehehe, ucap Veronica dengan sinis. Lantaran sedang emosi atas tindakan Zaki, Coki jadi sensitif, sehingga tidak terima begitu saja diusik oleh Veronica yang selama ini memang selalu underestimate terhadap dirinya. Kamu itu sama aja kayak pacar gelapmu itu, Vero, sukanya menertawakan kesusahan orang, ucap Coki sambil menunjuk ke arah ruangan Zakirian. Hati-hati ya kalau ngomong, Coki, jangan suka bikin gosip murahan. Elak Veronica dengan nada tegas. Aku pernah kok lihat dengan mataku sendiri kamu lagi berdua sama Pak Zaki di mall, karyawan yang lain juga sebenarnya semua pada tahu kalau kalian berdua itu selingkuh, cuma mereka lebih memilih bungkam karena takut dipecat sama Pak Zaki. Kampret lo, Coki, ngarang-ngarang cerita enggak jelas. Terus, kamu mau ngelaporin aku ke Pak Zaki gitu, supaya aku dipecat? Silakan laporin aja, sedikit pun aku enggak takut kok. Iya pasti akan gua laporin, karena lo emang enggak pantas berada di sini, sudah seharusnya lo segera dipecat, gara-gara video viral lo itu bikin malu perusahaan aja, emang udah waktunya lo angkat kaki di sini, Coki.
Enggak masalah, aku juga masih bisa hidup kalau harus keluar dari perusahaan ini, itu lebih terhormat ketimbang kamu cari duit enggak halal, jual harga diri demi naik jabatan, ucap Coki mengeluarkan unek-uneknya yang selama ini hanya dia simpan di dalam hati atas perlakuan tidak adil dari atasannya. Plak, sebuah tamparan keras tiba-tiba mendarat di pipi Coki tanpa dia mampu lagi mengelaknya. Infoin kawan-kawan yang lain ya, ada yang ramai di channel ini. Bersambung ke bab 12 ya bosku, terima kasih.